Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, rekan-rekan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, terima kasih rekan-rekan yang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. pada sore hari ini sudah join ya, memenuhi undangan kita terkait reminder kembali, baik itu terkait ketentuan SAPAM, kemudian ketentuan Pramubakti, PKPLK, dan juga driver ya rekan-rekan ya. Kemudian sore hari ini sudah bergabung bersama kita Bapak Pinca ya, Pinca BKSS Jambi, Bapak Repri yang kami hormati. Selamat datang Bapak. Kemudian rekan-rekan Bapak JRO masing-masing wilayah, Pak Hikal, Ibu Indah dan juga Pak Reinhard. Kemudian rekan-rekan Danru ya, serta rekan-rekan anggota SAPAM, PKPLK dan driver yang kami sayangi. Ya, sore hari ini sudah join bergabung. Terima kasih. Uh, Tujuan kita hari ini adalah rekan-rekan, kami ingin memastikan kembali bahwasannya rekan-rekan sudah mengetahui semuanya terkait ketentuan-ketentuan apa saja yang harus kita lakukan sebagai pekerja PKSS ya. Nah, ini saya akan tampilkan materi. Mungkin yang pertama kita membahas ulang kembali terkait judi online ya rekan-rekan ya. Ya. Rekan-rekan, suara saya terputus-putus kah atau normal? Aman, Pak, aman, aman. Normal. Aman. Aman, Pak, aman. Mantap, mantap, suaranya bagus. Bagus. Oke, ya baik. Terima kasih. Nah, rekan-rekan, saya yakin ini pada saat pembinaan, baik yang dilakukan oleh Bapak Pinca ya, Bapak Pinca kita, kemudian oleh RO ya di lapangan. Ini sudah pernah dibahas terkait judi online ya. Kenapa ini kami angkat lagi? Kenapa ini kami ingatkan lagi? Ya, rekan-rekan, tolong kami minta kerjasamanya ya, jangan sampai ya, jangan sampai di tahun 2025 ini Iya lah. rekan-rekan justru terbukti atau muncul datanya dari tim BRC ya, kemudian dari tim audit Kanin terkait eh, bermain judi online. Ya mohon maaf kami tidak bisa bantu Pak. Ya karena terkait aturan ini ya pihak BRI pun merestui. Artinya ketentuan larangan ini benar-benar fatal ya rekan-rekan ya. Tolong disadari betul baik ke semua pekerja, baik anggota Sapam dan juga anggota PKPLK dan juga driver khususnya. Ya, jadi kami minta terkait ketentuan online, tolong di 2025 stop, jangan lakukan ya, kita berantas habis judi-judi online ya. Tolong hindari, jangan lakukan. Saya yakin rekan-rekan semua sayang dengan pekerjaan yang kita jalani saat ini ya. Kalau sayang dengan pekerjaannya, jangan lakukan, Pak. Ya, itu yang pertama terkait judi online. Kemudian berdasarkan tarikan data dari tahun 2022 ya sampai 2024 kemarin, hampir total 8 anggota atau 8 pekerja yang dikembalikan karena tersandung kasus ini, Pak, judi online. Ya, jadi tolong utama bagi rekan-rekan yang biasa top up dana ya. Ya kalau memang top up dana kebutuhan untuk isi pulsa ya tidak masalah, Pak, isi pulsa, isi paket. Tapi kalau biasa top up dana melalui Brimo misalnya ya, e-wallet, tahu-tahu pengguna yang itu judi online slot,
wassalam, pasti terekam Pak. Data, nama rekan-rekan, nomor rekening, transaksi pasti akan terekam dan pihak BRI pasti akan mengetahui. Ya, dan ini secara tegas akan ditindaklanjut dengan cara ya dikembalikan. Ya, jadi ini kami minta tolong di 2025 kami tidak ingin dengar lagi ada pekerja yang terlibat judi online karena konsekuensinya ya pasti akan dikembalikan. Sampai di sini bisa dipahami rekan-rekan ya? Halo? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ya, Bisa, Pak. ya baik. Siap, Pak. Terima kasih rekan-rekan ya. Kemudian saya ini membacakan lagi ya mengapa judi online ini ilegal di Indonesia. Yang pertama karena adanya potensi kecanduan ya. Posisi kecanduan yang pertama itu rusak pikiran, kemudian merangsang otak untuk gimana caranya selalu menang, kemudian mesin slot itu memang dibuat untuk membuat sensasi ingin bermain secara berulang, artinya ketagihan. Ya, kemudian setelah ketagihan bermain judi online, maka akan timbul masalah ekonomi, ya baik itu nguras uang tabungan, menjual aset, hutang yang semakin menumpuk, pinjam pinjol dan lain sebagainya, hingga berefek kebangkrutan. Kemudian yang C, judi online itu ilegal karena akan memicu tindakan kriminal untuk mendapatkan uang, bermain judi online dan mengejar kemenangan di waktu yang cepat. Ya, kemudian yang terakhir, judi online itu ilegal karena merusak mental. Yang pertama kita akan depresi ya, putus asa, temperamental artinya mudah marah ya. Kemudian malas untuk bekerja dan lain-lain dan akhirnya bisa jadi bunuh diri. Ya, karena ini bahaya sekali, Pak, ya. Oleh sebab itu pemerintah juga sudah menegaskan judi online itu tindakan kriminal termasuk ya. Jadi jangan dilakukan, Pak. Kemudian game atau situs judi online yang diblokir Kominfo. Nah, jadi ini ada beberapa game yang ya memang terdetek ya sebagai situs judi online. Domino QQ, Topam, Domino Poker ya, Domino, slot dan lain-lain. Nah, ini juga kami minta tolong Pak Danru, tolong ketika melakukan sidak ke jajarannya pada saat sidak ya, kalau menemukan anggotanya ketika Pak Danru sidak bermain handphone, handphonenya dimiring, ya udah posisinya udah beda nih, udah miring kayak ini misalnya ya. Nah, udah ya Pak ya. Tolong waspadai Pak ya. Siapa tahu ya dia bermain judi online. Ya, jadi itu rekan-rekan kami minta kalau sejarahnya tinggalkan yang namanya judi online. Selanjutnya tanda-tanda kejadian judi online, pertama keterlibatan berlebihan dalam aktivitas judi online. Kemudian penurunan kinerja dan produktivitas, artinya kerjanya udah mulai males-malesan, udah menyepelekan pekerjaan, sering telat dan lain sebagainya, begadang ya, sering sakit dan lain sebagainya. Kemudian ketidakhadiran atau sering izin, tiba-tiba sering cuti, ya, penurunan komitmen dalam bekerja, udah mulai turun, perilaku udah mulai emosian dan lain sebagainya, udah tersinggung, masalah keuangan meningkat, perilaku curang dan tidak etis, ya. Nah, bisa jadi di sini saya tambahkan dia berani melakukan tindakan pungli, ya, minta imbalan kepada nasabah atau lain sebagainya. Nah, jadi ini udah banyak contoh-contohnya, ya. Kemudian selanjutnya, nah ini yang tadi saya maksud Pak terkait data ya. Ini data yang kami terima ya dari kantor pusat, kemudian rujuk ke regional office Palembang. Nah ini jangan sampai nanti di 2025 ini justru nama rekan-rekan muncul ya terregister di sini sebagai pemain judi online. Meskipun rekan-rekan bermain hanya 10.000 ya, 45.000, kemudian 50.000, Pak, saya main hanya 10.000, Pak. Tidak pajak.
Ya, kalau masuk Lembang tidak pajak. Namanya aturan tetap ditegakkan. Ya, karena rekan-rekan terindikasi bermain judi online. Apalagi ini sampai yang transaksi 164 kali main judi online, transaksi 15 juta, 12 juta, kemudian 16 juta. Tolonglah Pak. Ya, pasti akan terdeteksi dan pasti akan ketahuan. Ya Pak ya. Ini rekan-rekan jangan rekan-rekan berpikir bahwasanya pihak BRI PPKSS tidak melakukan pengecekan, tentu akan ada pelaku melakukan pengecekan. Itu ya rekan-rekan ya. Jadi tidak ada celah sama sekali bagi rekan-rekan untuk bermain video online, pasti akan ketahuan dan terekam. Selanjutnya, nih ya, sanksi pidana judi online pasal 2 ayat pasal 27 ayat 2 JO pasal 45 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat dan dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak berapa ini? 10 miliar. Ya. Kemudian di pasal 303 KUHP ancaman hukuman penjara selama-lamanya 10 tahun dengan sebanyak-banyaknya 50 juta. Kemudian pasal 303 bis KUHP ancaman hukuman penjara selama 4 tahun dengan sebanyak-banyaknya 50 juta rupiah. Nah, artinya rekan-rekan ya tidak benarkan melagawian kita hilang juga kita terjerat sanksi pidana. Nah, artinya tidak ada enaknya, Pak. Ya, jadi berulang kali kami mengingatkan dari hati ke hati, ya, kami ingin mengetuk hati rekan-rekan. Bahwasannya ini tindakan yang berbahaya. Jangan lakukan, stop, hindari, ya, buang, Pak. Ya, jangan lakukan karena sanksinya sangat tegas sekali dan bisa berujung sanksi pidana. Ya, itu ya rekan-rekan ya, bisa diketahui semuanya rekan-rekan ya, termasuk rekan-rekan driver, PKPK dan Satpam. Gimana Pak, sudah terkopi semua? Tahu? Siap Pak, sudah Pak. Ya, ya baik. Ya, terima kasih rekan-rekan. Kemudian contoh lainnya nih ya, ini contoh lainnya. Nah, ini jadi sudah banyak contoh kasus berita ya yang sampai nanti justru kita muncul ya karena terjerat judi online seperti contoh gambar di sini. Pria di Pangkal Pinang gantung diri, ya amit-amit Pak, jangan sampai terjadi ya. Kemudian 11 pelaku judi online terancam di penjara atau dibui. Sepasang kekasih kejadian judi online kompak malih di Swalayana. Kemudian 25 personil Babel terlibat judi online gaji habis hingga dipecat. Nah, artinya ini berulang kali kami ingatkan, tolong jangan lakukan yang namanya judi online. Sudah banyak contoh yang tidak baik dan merugikan Pak. Selanjutnya, sanksi tegas yang diatur oleh PT PKSS. Yang pertama, di pasal 6 ayat 2 huruf R, larangan bagi perusahaan dan pekerja. Setiap pekerja dilarang untuk berjudi, ya, baik online maupun offline. Ya, rekan-rekan ya, baik secara online maupun offline. Ya, itu. Kemudian perjanjian kerja waktu tertentu antara PT PKSS dengan pekerja atau PKWT di pasal 8 ayat 9 itu sudah tercantum bahwasanya berakhirnya PKWT pekerja itu karena akibat melakukan pelanggaran bersifat mendesak sebagaimana yang masuk dalam pasal 9 ayat 7. Pelanggaran bersifat mendesak adalah melakukan perbuatan asusila atau perjudian di lingkungan kerja. Ya, jadi ini yang termasuk pelanggaran yang bersifat mendesak. Artinya tanpa SP 1, 2, 3 selesai. Ya, langsung dikembalikan Pak. Ya, saya begitu bahayanya sanksi tugas yang dikeluarkan oleh perusahaan kita ya, PT PKSS. Jadi tolong ini benar-benar kita sadari, jangan sampai
kita mengabaikan, jangan sampai kita menyepelekan, jangan sampai kan itu cuma tulisan misalnya. Ya, rekan-rekan kalau mau lihat contoh pekerja yang sebelumnya sudah banyak kan yang dikembalikan. Ya, jadi kita tidak perlu menjadi contoh yang buruk, ya. Jadi pesan kami, hindari, jangan lakukan judi online. Kemudian bagaimana cara mencegah dan menghilangkan kebiasaan judi online? Pertama, ya menyadari bahwasanya judi online itu akan menimbulkan masalah. Ya, pertama kita harus sadar dulu judi online akan membuat kita jadi nambah masalah. Kemudian identifikasi pemicu. Ya, misal kita pemicu, kenapa kamu main judi online? Ini beberapa anggota yang pernah kami panggil, kami sidang, kami ajak duduk ya diskusi. Kenapa Pak kamu main judi online? Yang pertama, saya jenuh Pak jaga malam. Ya, kan sudah ada jadwal patroli Pak, tidak mungkin jenuh. Kan ada kegiatan komutasi, ada kegiatan pengecekan ATM, ya pengecekan inventaris, kelistrikan. Di situ pun jadwalnya udah penuh Pak sebenarnya. Kalau Bapak bilang jenuh, iya Pak jenuh. Saya rasa saya butuh permainan game ya yang menguntungkan. Makanya saya mencoba judi online. Ya sudah. Ah, sekarang saya tanya Pak, kan? Kami tanya waktu itu. Sekarang kalau sudah di posisi ini, Bapak merasa diuntungkan atau tidak dengan bermain judi online? Tidak Pak, saya dibenci. Nah, maka dari itu Pak, ya, yang menurut Bapak tadi menguntungkan ternyata buat untung hilang semuanya. Ya, jadi itu kan pemicu awalnya karena ingin mengasih waktu luang gitu ya. Ya, tapi dengan caranya yang kurang baik atau dengan caranya yang ketentuan yang sudah dilarang itu jangan dilakukan, Pak. Ya, jadi tolong hindari pemicu-pemicu yang seperti itu. Kemudian lakukan aktivitas positif, ya. Kemudian hindari situasi yang berisiko, blokir semua akses, cari dukungan sosial, konsultasi dengan psikiater. Ya, ya intinya judi online itu bisa kita hindarkan. Yang pertama dengan kita menyadari dulu bahasanya ini dampaknya bahaya bagi pekerjaan, dampak yang juga akan bahaya bagi kehidupan keluarga kita, Pak. Ya, saya yakin bapak-bapak di sini semuanya tidak ingin ya dan juga terlibat dalam permainan judi-judi online, tidak ingin tahu, tidak ingin kepo, tidak ingin mencoba. Saya yakin itu, Pak. Karena kenapa kami berkeyakinan seperti ini? Ya, karena rekan-rekan sangat sayang dengan pekerjaannya. Itu yang kami ketahui. Ya, Pak ya. Jadi sekali lagi, ini saya ingatkan lagi, tolong jangan lakukan judi online. Terakhir, kesimpulan. Semua pekerja tenaga ahli daya PKSS agar dapat menjauhi semua akses platform judi online. Karena apabila terpapar resiko kecanduan dan menimbulkan kerugian bagi diri sendiri, rentan akan masalah finansial seperti hutang yang menumpuk, yang mengakibatkan tekanan mental, stres, depresi, hingga bunuh diri. Kemudian, resiko kecanduan judi online dapat juga mengganggu keharmonisan dalam berkeluarga, hubungan interpersonal di tempat kerja, menciptakan konflik dalam lingkungan, dan bahkan memberikan dampak isolasi sosial. Artinya, kalau kita hobi main judi online, orang tak galak berkawan dengan kita, Pak. Ya, aku tak galak kawan dengan kau, apa? Bagi aku terpelok-pelok main judi online. Itu logikanya, ya Pak ya. Kau tak CS kental kau. Payo mainlah slot. Ya, biasanya itu kan. Ya, kalau kawan yang baik pasti mengajak kebaikan, Pak. Ya, kalau dia menyarankan kita mengajak keburukan, baiknya hindari, Pak. Ya, tidak lajulah. Aku tidak main itu. Aku udah hobi main game misalnya, atau hobi main judi online, lajulah. Ya, itu rekan-rekan.
Kemudian pekerja tenaga alih daya PKSS yang terlibat dalam judi online akan diberikan sanksi tegas berupa pemutusan hubungan kerja atau PHK oleh perusahaan dan sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku dapat diberikan sanksi pidana dengan hukuman ancaman penjara. Nah, ini tadi sudah kita bahas, kita sampaikan di awal bahwasanya bukan hanya PHK yang kita terima, kalau pihak perusahaan tidak terima dalam artian ini merugikan, misalnya mencemarkan nama baik dan sebagainya, itu bisa berlanjut proses ke pidana, ya, atau hukuman penjara. Ya, jadi gawean Laila, ya, tidak dapat gaji lagi, tanggal 25 tak kasih tungguan lagi, gaji kling masuk Brimo, ya, gawean Laila betul hilang, terus dapat sanksi pidana. Nah, artinya tidak ada lemaknya, Pak. Ya, tidak ada enaknya. Jadi ini terakhir, ya, tolong semua pekerja yang bergabung di PKSS, ini kami mengingatkan lagi dari hati ke hati, tolong hentikan yang namanya judi online, stop, ya Pak ya. Kami sudah mengingatkan, kalau rekan-rekan tetap nekat melakukannya, artinya resiko tanggung sendiri, Pak. Ya, beda cerita kalau kami tidak memberitahu, tidak melakukan sosialisasi, tidak melakukan edukasi rekan-rekan. Jelas itu salah kami, Pak. Tapi hari ini kami pastikan semuanya sudah mengetahui, karena hal ini sering diingatkan berulang, tolong stop jauhi judi online. Ya, itu ya rekan-rekan. Sampai di sini rekan-rekan bisa dipahami semua tentang ketentuan judi online ini. Ya, bisa, Cip. Bisa. Ya, Ya, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Bisa, Pak. Pak. Ya, Pak. Ya, Ya, baik, Pak. Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah Pak. Berarti benar dugaan kami, rekan-rekan semuanya di PKSS Jambi sangat sayang dengan pekerjaannya, sehingga hal-hal yang menjadi larangan dia tidak mau melakukan, dia memilih menghindari. Ya, kenapa? Saya yakin di sini udah ada yang kerja 10 tahun, 15 tahun, ya. Kemudian kemarin baru ada yang dikontrak, diangkat jadi sakmo, kemudian ada yang jadi definitif dan lain sebagainya. Nah, patut bersyukurlah Pak. Karena jujur saja Pak, di website resmi kita PKSS yang mengajukan diri sebagai pekerja banyak Pak, banyak, ya. Belum lagi mereka semua berpengalaman. Jadi sebenarnya bagi kami itu mencari kandidat, mencari pekerja yang baru, yang kompeten, mudah Pak. Ya, mudah bagi kami. Ya, tapi apa salahnya kalau kami memberikan arahan atau mengarahkan lagi rekan-rekan agar jauh lebih baik. Ya, seperti contoh hari ini terkait ketentuan yang dilarang, ini kami arahkan, kami edukasi, kami kasih tahu, ya, agar tidak terjerumus ke hal yang seperti ini. Ya, dengan rekan-rekan tidak melakukan judi online, otomatis rekan-rekan akan semangat dalam bekerja. Ya, motivasi bekerjanya adalah selain untuk diri pribadi dan juga untuk keluarga pastinya, tentunya, dan juga untuk perusahaan kita PKSS dan juga BRI. Ya, kapan lagi kita ingin memberikan yang terbaik buat PKSS dan BRI? Sekarang kita sudah di posisi ini, Pak. Lanjutkan, ya, kerjakan. Baik itu job desk Sapam, job desknya PKPLK Pramubakti, job desknya Rapper, ayo Pak, semangat. Ya, semangat Pak. Kalau udah dapat surat pengembalian, udah ada kesempatan kedua Pak. Jadi pesan saya, ayo ya 2025 ini sampai nanti akhir tahun kita selurusan Pak. Ya, mana-mana yang terkait job desk kita kerjakan, laksanakan. Mana-mana yang menjadi larangan, ya tinggalkan Pak. Ya, tinggalkan, jangan lakukan. Ya, itu ya rekan-rekan ya. Kita Bang, lanjut sedikit, Pak Bang. ya. Bentar, Ya, Bang. ya. Arahan dari saya, Bang. Ya, Bapak silakan Bapak bincang.
Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf ya karena saya lagi di jalan ya, kebetulan lagi di OJK. Jadi sedikit arahan dari saya. Yang pertama, rekan-rekan sudah mengetahui beberapa orang yang sudah saya putus kontraknya hanya gara-gara terkait judi online. Ya, kenapa saya putus kontraknya? Sudah terang tadi sudah disampaikan bahwasanya judi online itu adalah tindakan pidana. Di mana kalau sudah pekerja melakukan tindakan pidana, ya PKWT-nya berhak untuk diputus. Ya, jadi kembali saya ingatkan kepada rekan-rekan, tidak ada lagi ya maaf bagi orang yang judi online. Jadi harapan saya kepada rekan-rekan jangan lagi ada yang judi online. Ya, sebagian cabang sudah saya sampaikan bahwa saya tidak boleh judi online. Pasti ketahuan. Ya, saya rasa itu ya. Jadi tidak ada lagi kalau sudah melakukan judi online itu SP1, SP2 dan SP3 itu tidak berlaku. Saya akan tidak tindak langsung untuk pemutusan hubungan kerja apabila terjadinya judi online. Ya, mohon dipahami rekan-rekan, mohon diresapi juga ya, jangan sampai ada rekan-rekan terlibat judi online. Apabila tadi seperti yang disampaikan oleh Bang Angga ya, ada yang Pak saya butuh ibaratnya psikolog Pak untuk ibaratnya bagaimana cara melepaskan judi online. Silakan disampaikan di saya ya, psikolog kami ada ready ya untuk konsultasi kepada rekan-rekan supaya bisa lepas dari judi online. Dari sini ke atas tolong jangan ada lagi judi online ya. Itu dari saya Bang Angga, terima kasih ya. Mumpung saya lagi di OJK nanti lanjut aja Bang. Baik, Eh, Bapak. Ya, nanti silakan ditutup aja langsung kalau memang sudah selesai. Terima kasih Baik. rekan-rekan atas kehadirannya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Ya, wabarakatuh. baik, terima kasih Bapak Pinca ya tadi sudah menyampaikan arahan ya dan juga penegasan terkait sanksi tegas judi online. Rekan-rekan saya minta waktu sedikit lagi ya, sedikit saja. Ini tidak kalah pentingnya. Oke. Ya, nah ini sudah terlihat materinya ya. Nah, oke. Baik, saya lanjut rekan-rekan. Di sini penegasan ketentuan standar pengamanan SAPAM ya. Ini reminder lagi terkait penjagaan selaku anggota SAPAM. Yang pertama, pengaturan jam kerja dan posisi SAPAM. Nah, rekan-rekan saya minta tolong dari anggota tolong bacakan ketentuan ini. Siapa yang bersedia? Ada yang mau membacakan? Atau saya tunjuk? Nah, coba Pak Danru Samun lah ya, Pak Danru Samun dari Jambi. Tolong bacakan komandan. Siap, Pak Cip. Ya. Pengaturan jam kerja dan posisi Sapam. Jam kerja Sapam pada jam layanan operasional hari Senin sampai Jumat. Yang pertama jam 7 sampai dengan jam 16. Area dalam dan luar backing hall. Fungsi dominan layanan atau membantu transaksi nasabah. Jam 16 sampai jam 23. Area luar gedung, galeri CRM, dan area parkir. Sapam dominan di luar dan mobile 1 jam sekali. Area di dalam gedung kantor yaitu dimulai pukul 17 untuk melakukan patroli. Pukul 23 sampai 6 pagi berjaga di dalam backing hall. Posisi Sapam tetap terlihat dari luar. Apabila unit kerja yang terpasang rolling door, maka rolling door tidak boleh ditutup penuh, namun dipastikan pintu utama terkunci. Dari jam 6 sampai jam 7 pagi, area dalam dan luar backing hall memastikan kondisi backing hall dan galeri ATM dalam kondisi rapi, bersih, dan siap untuk aktivitas pelayanan nasabah. Demikian, Pak Cip. Ya, terima kasih Pak Danru Samun dari
BO Jambi ya. Nah, jadi ini rekan-rekan kami mendapat materi baru ya dari kantor pusat terkait ketentuan Sapam pada saat jam melayanan operasional. Artinya pada saat dinas di hari Senin sampai dengan Jumat, baik itu shift pagi, shift sore, shift malam. Nah, jadi inilah ketentuannya. Jam 7 pagi sampai jam 4 sore artinya kita mobile ya, artinya boleh berada di dalam, boleh juga berada di area luar banking hall ya, dengan dominan aktivitas yang kita lakukan pelayanan dan membantu transaksi nasabah ya, atau edukasi di channel dan lain sebagainya. Kemudian di jam 4 sore sampai jam 11 malam ya, ini pada saat rekan-rekan dinas sore siagalah di luar Pak. Karena informasi ini semua semua Kabak OJL sudah mengetahui ya, dan juga Pak Bincang, kemudian Amol juga sudah mengetahui ketentuannya. Artinya ketika penjagaan sore udah jam 4 nih, 4:01 misalnya Pak. Siagalah Pak di luar. Ya, baik di unit. Ya, kalau di cabang enak, satpamnya ada 2. Artinya masih ada yang siaga di dalam. Meskipun di dalam pada jam 4 masih ada transaksi nasabah yang ke CS atau pencairan ya dan lain sebagainya. Ya, tetap rekan-rekan diminta berjaganya di luar gitu dan harus terlihat. Ya, baik itu di sekitar galeri ATM maupun di area parkir. Cari posisi yang teduh kalau memang kondisinya panas. Ya, Pak ya. Nah, jadi ini ketentuan ini kami harap semuanya sudah mengetahui ya. Kemudian keterangan di sini Satpam dominan di luar dan mobile artinya patroli 1 jam sekali atau 2 jam sekali silakan ya ke area dalam gedung ya, baik itu mulai dari jam 7 sore, jam 5 sore atau jam 6 sore silakan. Yang penting ada kegiatan patroli, tapi patroli yang kita lakukan tidak perlu lama Pak, cukup 5 menit lah paling lama keluar lagi. Karena kita harus memastikan nasabah kita yang bertransaksi di galeri ATM itu berjalan aman, ya, terutama kendaraannya. Dan yang kedua, terhindar dari tindakan vandalisme. Nah, itu yang kita ingin lakukan, ingin kita cegah, ya Pak ya. Kemudian jam 11 sampai jam 6 pagi kita diminta jaganya di dalam banking hall. Ya. Tapi dengan catatan posisi satpam tetap terlihat dari luar. Nah, ini kalau memang BRI kita atau kantor kita berada di jalan lintas atau yang ramai lah ya di kota ya, dalam artian ramai. Ya, tapi kalau jalan lintasnya sepi, jam 9 malam pun udah sepi misalnya kan. Apalagi jam 10, jam 11 sangat sepi sekali, apalagi di daerah yang jauh, di pelosok pedalaman. Kita cari aman, masuklah, jagalah di dalam, Pak. Ya. Paling rekan-rekan lakukan patroli ya. Setiap 1 jam atau 2 jam sekali. Walaupun rekan-rekan perlu melakukan patroli ke area luar, dia lakukan. Tapi lihat CCTV dulu, lihat kondisinya. Ya, lihat kondisi, pantau dulu. Ya, gitu. Kemudian terakhir jam 6 pagi sampai jam 7 kita diminta posisi baik di area dalam maupun di area luar atau yang mobile dan memastikan kondisi banking hall dan galeri ATM sudah rapi. Artinya kita diminta bekerja sama dengan PKPLK untuk melakukan kebersihan di pagi hari. Jadi jangan sampai nanti justru pagi-pagi sebelum doa pagi kita ada kunjungan dari WP ini, Pak Pinwil misalnya, ya main ke Uker atau tamu dari kantor pusat kunjungan. Ternyata rekan yang dari shift malam atau PKPLK-nya ada yang terlambat misalnya, ya. Kemudian yang shift malamnya ternyata udah pulang duluan. Ya, itu pernah tuh kami mendapat laporan komplain dari manajemen BRI yang seperti itu, satpam shift malamnya udah pulang duluan. Jadi selain kondisi
banking hall-nya masih kotor, berantakan, kemudian galeri ATM, stok kertasnya berantakan di mana-mana, belum lagi kendaraan nasabah atau kendaraan karyawan berantakan, tidak ada yang rapikan. Nah, kami harap hal tersebut jangan terjadi, rekan-rekan. Ya, ini kami minta tolong, ini kami sampaikan, jangan lakukan pada saat kita turun dinas malam yang seperti saya contohkan tadi, jangan dilakukan. Ya, artinya kita harus bekerja sama dengan PKPLK, ya, menjaga kebersihan banking hall dan juga galeri ATM, ya, dan memastikan area parkir itu bersih, ya, begitu juga kendaraannya rapi. Ya, itu rekan-rekan akan menjadi perhatian karena tidak tutup kemungkinan pejabat-pejabat kanwil pasti akan dadaan briefing pagi, doa pagi di unit-unitnya, Pak. Pasti ada itu, ya, dan dia bisa saja tidak mengasih info, tiba-tiba langsung datang, tiba-tiba langsung nongol muncul. Saya ikut doa pagi, ya. Nah, bilang apa? Ya, ya, itu kondisi ukernya, oh, berantakan, sapamnya ada yang terlambat, PKPLK-nya kesiangan dan lain sebagainya. Ya, nah itu kami harap jangan sampai terjadi. Bisa dipahami rekan-rekan ya? Bisa, Pak. Ya, Bisa, Pak, bisa. Pak. ya baik. Terima kasih rekan-rekan. Ya, jadi itu Baik, Pak, baik. ya siap. Baik, jadi itu ketentuan pada saat jam layanan operasional hari Senin sampai Jumat. Kemudian di sini ketentuan jam layanan di hari Sabtu dan Minggu. Nah, jadi kalau penjagaan Sabtu dan Minggu atau hari libur, kayak contoh kita libur panjang berapa hari yang lalu, ya kami terima kasih rekan-rekan. Belum ada laporan yang nyampe ke kami terkait temuan-temuan anggota Satpam yang tidak siaga di luar pada saat libur panjang kemarin. Ya, harapan kami jangan sampai Senin justru kami mendapati lagi ada aduan, ada komplain dari pihak BRI, ternyata pada anggota Satpam pada saat libur penjagaannya masih di dalam, tidak terlihat. Ya, itu tolong diperbaiki, jangan lakukan. Karena kalau rekan-rekan udah terfoto, ada yang videokan, kemudian terbukti benar dari CCTV memang rekan-rekan tidak berada di luar, tidak siaga di luar, agak berat kami membantu dan membela, ya, Pak. Karena itu hal yang bersifat pelanggaran, pelanggaran disiplin. Tentu kita malu kalau kita membelanya. Ternyata memang benar anggota kita tidak siaga di luar, tidak standby di luar. Justru jaganya di dalam sampai bermain handphone, buka YouTube, minum kopi, makan ubi goreng, makan mie, ya, dan lama posisinya di dalam. A1, kami tidak bisa menyelamatkan, Pak. Ya, siap-siap nanti pihak PKSS atau Bapak RO, JRO masing-masing wilayah pasti akan membawakan SP1. Ya. Jadi sekali lagi kita ingin bekerja itu Pak aman, tidak ada temuan, tidak ada komplain. Kita bukan berlomba-lomba untuk mendapatkan SP ya Pak ya. Saya yakin bapak-bapak tidak ingin mendapatkan SP. Kenapa? Kalau dapat SP ya jelas akan mempengaruhi kontrak kerja rekan-rekan. Ya, kalau sering dapat SP otomatis akan berpengaruh ke kontrak kerjanya, bisa diperpanjang hanya 6 bulan. Ya, bahkan 3 bulan bahkan tidak diperpanjang. Nah itu bahaya Pak. Ya, jadi jangan rekan-rekan, cuma aku dapat surat baik, tidak takut tidak aku. Jangan Pak, jangan dicoba Pak. Karena sudah banyak contoh pekerja-pekerja yang menurut kami dia mengabaikan, dia menganggap sepele, akhirnya setelah diputus kontrak tidak diperpanjang, baru dia menyadari semuanya. Baru dia minta lagi pengen masuk gabung di BRI lagi. Walaupun jadi PGS Pak, tidak apa-apa. Mohon maaf, tidak bisa Pak. Kami sampaikan seperti itu. Ya, jadi rekan-rekan, tolong
Ya Pak ya, tolong ini semua kembali kami mengetuk hatinya, jangan lakukan pelanggaran-pelanggaran yang merugikan pekerjaan kita Pak. Kalau pihak BRI udah minta kita, Pak Sapam tolong siaga di luar, oh, siap, siagalah di luar. Ya Pak Sapam tolong awasi nasabah yang bertransaksi di ATM. Siapa tahu ada yang butuh bantuan, tolong diedukasi, tolong dibantu, siap laksanakan Pak. Pak Sapam ada orang yang membuat keributan, mengganggu keamanan, ya, mengancam dan lain sebagainya, melakukan tidak vandalisme, tangkap, Pak. Jangan ragu, tangkap, amankan, tapi jangan dipukul. Kalau rekan-rekan ikut mukul, ikut ngeroyok, aduh berat, ya. Kita termasuk nanti melakukan tindak kekerasan juga, Pak. Jadi tugas kita ketika menemukan hal-hal yang bersifat mengganggu keamanan, kita punya borgol, gunakan borgolnya, Pak. Kalau memang terbukti A1 orang tersebut melakukan tindak kekerasan, misalnya tindak penganiayaan, ya, kemudian tindak pelecehan, tindak pencurian, tindak apa lagi, susila misalnya, tindak vandalisme, perusakan, vandalisme, ya, sikat, tangkap, amankan Pak. Butuh bantuan, hubungi Danru, ya, komandan tolong, kami butuh bantuan. Pak Danru minta bantuan ke anggotanya yang lain. Ayo kita kompak, kita solid Pak. Ya, jadi salah satu bentuk prestasi kita adalah mengamankan unit kerja kita dari gangguan keamanan. Itu prestasi, Pak. Tapi ingat, kita tetap humanis, jangan lakukan kekerasan kepada orang yang diduga melakukan tindak kriminal itu. Ya, kalau rekan-rekan main hakim, ya, dipukuli sampai babak belur, aduh, berat Pak. Ya, jangan. Terus kita mengamankan, telepon pihak kepolisian serahkan. Nah ini Pak, ya, pelakunya yang mengganggu keamanan wilayah kami, misalnya seperti itu. Ya, otomatis nanti kita bisa akan mendapatkan penghargaan dari Polda. Ya, kami bangga rekan-rekan mendapat penghargaan. Kayak kemarin contoh di Rimbo Bujang, Sapam pada saat bertugas berjaga ada gardu listrik meledak. Dah, ya tidak diam. Wah, masyarakat sekitar udah panik nih, bahaya nih kebakaran. Dengan kesigapan anggota kita ambil apar, semprot, padamkan. Akhirnya apa? Viral dan lain sebagainya, dapat penghargaan dari Kapolres. Kan itu suatu kebanggaan, Pak. Ya, bangga Sapam tersebut membawa nama BRI, membawa nama PKSS, nama pribadinya, ya, dan juga berdampak positif ke masyarakat umum. Artinya bagus, Pak. Nah, maksud kami, ayo rekan-rekan kita berlomba-lomba untuk hal-hal yang positif, hal-hal yang untuk kebaikan. Ya Pak ya, bukan kita berlomba-lomba untuk hal-hal yang tidak baik. Hal tujuannya baik, ayo Pak, kami support. Kami sangat dukung rekan-rekan. Kami berikan penghargaan dan lain sebagainya. Ya, jadi itu semangatnya buat rekan-rekan di lapangan. Ya, itu. Kemudian untuk jam 11 malam sampai jam 6 pagi tetap berjaga di dalam banking hall, posisi Sapam agar tetap terlihat, memastikan semua pintu aman dan terkunci. Kemudian di jam 6 pagi 7 sama, ya, siaga di dalam maupun di luar, memastikan kondisi banking hall dan galeri ATM-nya rapi, bersih, dan siap digunakan untuk aktivitas pelayanan. Nah, jadi ini ketentuannya untuk di hari Sabtu, dan Minggu. Kemudian mana lagi? Nah, ini ya, standar pengamanan Sapam di jam layanan. Nah, ini saya minta tolong bacakan. Coba Pak Dona, coba Pak Dona Marta. Selamat sore Pak Dona. Siap, Nan. Siap, Pak Sip. Don, Pak Siap, Sip. Dona nggak ada Madia ya Pak Dona ya?
Siap, Cip. Mantap. Pak Dona minta tolong bacakan ini Pak ya. Tanda Siap, Cip. pengamanan satpam di jam layanan. Siap. Standar pengamanan satpam jam layanan. Pertama, sikap navigasi digital. 1. Mengedukasi dan memberikan solusi atas permasalahan nasabah menjadi navigator yang digital, solusi kendala channel ATM atau Ceremberi dan lain-lain. Yang kedua, larangan 1. Bermain handphone saat bertugas. Yang kedua, merokok pada saat bekerja sesuai shift bekerja. Ketiga, memberikan pelayanan yang over service ke nasabah seperti membantu mengisikan formulir, pengisian data di handphone nasabah disebut, dan lain-lain. Keempat, tidak memberikan pelayanan yang baik kepada nasabah sesuai standar yang ditentukan. Kelima, melakukan suatu perbuatan yang tidak sesuai dengan etika, moral, asusila atau yang sepatutnya tidak dilakukan oleh seorang pekerja yang baik. 6. Satpam agar tidak melakukan kegiatan yang tidak berhubungan dengan fungsi keamanan dan layanan pada saat bertugas di jam operasional, seperti mengobrol dengan rekan kerja, bermain game, nonton YouTube, live TikTok, duduk santai, serta hal-hal yang berkaitan dengan rahasia perbankan dan rahasia nasabah. Terima kasih Pak Dona. Ya. Siap, Cip. Ya, jadi itu tadi sudah dibacakan Pak Dona ya terkait standar pengamanan satpam ketika di jam layanan. Nah, perlu yang kita garis bawahi larangan ya. Tadi sudah kita bahas itu terkait larangan bermain handphone saat bertugas, kemudian merokok pada saat bertugas. Jadi ini rekan-rekan, ya berdasarkan hasil Zoom kami dengan kantor pusat ya dari divisi, kepala divisi Bapak Apriyono menegaskan satpam pada saat penjagaan, baik itu sudah pakai baju satpam, sip pagi, sip sore, sip malam, ya jangan ada yang merokok. Kasih tidak tegas langsung SP1, tidak ada itu teguran. Nah itu instruksi dari kepala divisi Pak. Ya, jadi larangan rokok ini sangat tegas sekali. Ya, jadi kami minta rekan-rekan silakan ditahan dulu karena kita penjagaan tidak lama ya, ada yang 8 jam si pagi. Saya yakin kalau si pagi rekan-rekan pasti disibukkan dengan aktivitas ya, membantu layanan nasabah. Sip sore juga sama sibuk. Nah, yang sip malam ini ya, sip malam kami pernah mendapatkan temuan aduan dari supervisor mengirimkan video kepada kami. Jadi pada saat bertugas sip malam, si anggota satpam tersebut di videonya malah buka baju, sepatu dilepas, kopel lepas, ambil matras bentang, ya, ambil ke mall tidur, Pak. Ada kami punya videonya. Selesai dia tidur, bangun, ngudut rokok di lantai 2 di ruangan mantri, sehingga pagi-pagi bawa rokok kemana-mana. Ternyata kegiatan itu udah lama dia lakukan seperti itu. Lalu bagaimana PKSS menindak ya? Langsung kita berikan SP2, kami mutasikan ke uker yang jauh. Nah, itulah hadiahnya. Ya, kalau mau dikembalikan sebenarnya bisa itu Pak. Tapi kita masih punya toleransi. Kita berikan SP2, tapi hadiahnya kita mutasikan ke uker jauh. Ya, jadi maksud kami rekan, jangan rekan-rekan mengira pada saat shift malam pimpinan unit kerja kita tidak melakukan pengecekan. Pasti, Pak. Ya, apalagi kamera di Uker itu online, Pak. Serius, 24 jam itu online. Ya, SPO bisa cek. Ya, unit, supervisor, semua bisa cek, Pak. Bisa lihat. Tahu kegiatan kita pada saat shift malam. Ya, kalau udah dikirim screenshot, divideokan, kemudian
pihak BRI melaporkan kepada kami, ya tentu Pak, kami tidak akan tinggal diam karena itu pelanggaran, kami keluarkan sanksi tegas. Ya, jadi jangan sampai rekan pikir, aman CCTV, udah aman lah CCTV, aku tinggal aku merokok, ya, Pak sepatu dan sebagainya. Itu tolong diperbaiki, jangan dilakukan Pak. Kami tidak ingin di wilayah Jambi ada yang seperti itu. Kalau ada, berubahlah Pak. Ya, berubahlah sebelum terlambat. Ini kita mengingatkan dulu, ya. Belum nanti pihak BRI melaporkan kepada kami. Ya Pak ya, jadi tolong kerjasamanya pada saat shift malam benar-benar kita itu dibayar untuk penjagaan. Artinya shift pagi, artinya sebelum shift malam kita tidur siang lah dulu Pak, sejam 2 jam di rumah persiapan. Oh, ini nanti malam aku nak dinas malam. Udah tidur dulu. Ngomong dengan orang rumah, deh kakak nak tidur dulu, ya, jangan diganggu. Tak persiapan dinas malam. Itu Pak, sejam 2 jam itu lah cukup. Ya, nah, dengan kita ada persiapan untuk shift malam, ketika kita jaga shift malam, pasti tidak ngantuk, batuk kita meleleh, Pak. Ya, itu. Lakukan pengecekan patroli, kontrol, ya, cek kelistrikan. Yang kita hindari pada saat shift malam itu, selain tindak kriminal kejahatan, yang kita hindari adalah kebakaran, Pak. Udah banyak contoh, ini terutama di Jakarta ya. BRI terbakar, kebakaran konslet listrik, baik itu di ruang Brimen, di ruang server, diakibatkan AC, kemudian lampu, lampu yang konslet, terbakar dan sebagainya. Kalau kita tidur, habislah kita, Pak. Ya, jadi maksud kami, Pak, ayo shift malam, siaga betul. Ya, kita pastikan, colokan listrik cabut. Ya, komputer belum dimatikan, matikan. AC belum matikan, matikan. Uang server AC tidak dingin, lapor ke supervisor atau kalian, izin Bapak, AC kita udah ada dingin lagi Pak. Perlu tidak Pak kita telepon ke teknisi biar melakukan cucian AC. Ya, tawarkan Pak. Ya, biar enak, biar aman pada saat kita jaga. Tidak ada kendala, tidak ada kerusakan dan sebagainya. Ya, bisa saja terjadi pada saat shift malam. Kemudian aparnya dicek Pak. Ya, kami sudah menyampaikan ke Pak Danru, tolong rekan-rekan pada saat penjagaan, apar itu minimal dalam seminggu ya, 1 atau 2 kali lah dikoncang. Ya, dikoncang, dibolak-balik, cek udah expired belum, tekanannya udah habis belum. Kalau udah habis tekanan aparnya lapor. Lapor mana Profesor unit biar teruskan ke SPO, nanti biar dilakukan pergantian kapal yang baru. Ya, jadi itu rekan-rekan kami minta tolong kepeduliannya terkait apa ya, hal-hal yang sangat krusial, sangat penting bagi kita, apar terutama itu mencegah kebakaran. Ya, bisa dipahami rekan-rekan ya yang saya sampaikan tadi. Halo. Siap, bisa. Siap, siap Pak, siap, siap. Siap, Baik, Pak. Cip, Pak, baik. ya. Siap, Ya. siap. Baik Pak, ya terima kasih. Oh ya, ya, ya. Siap, Pak. Ya. Baik, kita lanjut ya. Siap. Nah, kemudian kondisi yang perlu diwaspadai, nah ini yang lagi hangat-hangatnya kita. Ya, pertama terkait ini ya, terkait untuk lebih meningkatkan penjagaan, pengawalan dan patroli serta kewaspadaan melekat dalam memantau ruangan e-channel ATM sebagai tindak antisipasi terhadap hal-hal tersebut. Pada saat nasabah melakukan transaksi di ruang e-channel ATM CRM, Sapam dapat menggunakan metode senyum salam sapa dalam mengingatkan nasabah apabila ditemukan kondisi yang seperti ini. Pertama, nasabah memakai helm, nasabah berkerumun dalam ruangan,
nasabah berlama-lama dalam ruangan, nasabah melakukan tindakan mencurigakan dalam ruangan. Nah, ini ya, berdasarkan arahannya, tetap pada saat kita ingin menegur nasabah, 5S tetap kita jalankan, Pak. Ya, misal malam, sip malam nih tugas. Kebetulan ATM-nya 24 jam. Tiba-tiba ada nasabah pakai helm. Ya, masuk. Pak Sapamnya udah tahu nih. Nasabah ini pakai helm. Ya, tapi didiamkannya dulu kan, mungkin helmnya mau dibuka segera. Ternyata sudah 3 menit kok tidak buka helm. Terpaksa lah Pak Sapam menegur. Ya, cara menegurnya ya selamat malam Pak, mohon izin. Tolong Pak, helmnya dibuka dulu pada saat transaksi Pak ya. Kami minta tolong Pak, karena ketentuannya seperti itu. Nah, dia edukasi diarahkan Pak dengan baik. Terserah dengan cara rekan-rekan menyampaikannya, kata-katanya seperti apa yang jelas, sampaikanlah dengan kata-kata yang tidak menyinggung dan sebagainya. Jadi nasabah tuh tahu, oh iya maaf Pak, saya lupa. Kan enak ya. Jangan ini shift malam, 5S-nya tidak jalan lagi misalnya. Hanya shift pagi jalannya 5S. Pada saat shift malam berubah. Pak, helm buka. Jangan. Ya Pak ya. Jangan, tidak perlu sampaikan seperti itu. Tetap sampaikan dengan ramah. 5S-nya dijalankan, sampaikan baik-baik. Ya. Itu terkait helm, kemudian terkait nasabah yang berkerumun di dalam ruang ATM. Nah, ini baiknya kita atur, Pak. Terutama mungkin pada saat ingin bertransaksi, ternyata di dalam ada nasabah yang melakukan transaksi di atas 10 juta setoran. Nah, ini harus kita kawal, Pak. Harus kita kawal, harus kita edukasi nasabah tersebut. Selamat malam Bapak Ibu, mohon maaf, Bapak Ibu mau store misalnya kan? Ya Pak, saya mau store. Apa? Kalau boleh tahu nominalnya berapa? Saya mau store 30 juta Pak. Aduh, padahal antrian panjang misalnya ya. Banyak nih orang yang pakai CRM. Ya kalau kita tidak edukasi nasabahnya, ya otomatis dia menyelesaikan setoran 30 juta tadi, nasabah yang nunggu komplain semua Pak. Jadi coba diedukasi, diarahkan, Pak maaf, ini kan antrian panjang. Banyak yang ingin ke CRM. Mana Pak, baiknya Bapak setor 10 juta dulu Pak. Nanti setelah 10 juta Bapak pergantian yang lain Pak ya. Kan bisa seperti itu. Jadi rekan-rekan kami minta edukasinya lakukan seperti itu Pak. Jangan melakukan pembiaran. Ya, oh Pak nak setor 30 juta. Ya Pak lajulah. Ya, atau ya Pak silakan. Ya nasabah yang lain nunggu antrian mau menggunakan CRM tiba-tiba uangnya nyangkut. Ya, komplain lah nasabah. Ini dia Sapam. Buatkan laporan Sabrina. Sapam dibuatnya laporan Sabrina diaduknya atas nama si si Budi misalnya. Pak Budi katanya. ATM rusak, kami tidak diinfokan, bisa ya. Atau nasabah bertransaksi lama, kami tidak dibantu misalnya. Nah, itu rekan-rekan jadi tolong hindari, jangan sampai nasabah tidak nyaman. Ini berulang kali Pak, kita tanpa nasabah, apalah artinya kita Pak. Ya, kita semua ini sangat membutuhkan nasabah. Ya, BRI dana-dananya banyak dari nasabah. Ya, maksud kami adalah ya kita sayangi, kita sambut. Ada nasabah benar-benar kita layani. Ya, pada saat kita penjagaan pagi, sore maupun malam, ada yang membutuhkan dengan sikap, dengan cepat kita bantu. Edukasi yang pastikan semua transaksi yang mereka lakukan aman dan lancar. Ya, dengan begitu hal-hal yang baik kita lakukan, ya otomatis penilaian kita untuk BRI akan makin naik, Pak. Apalagi tahun ini target BRI ya, kalau tidak salah kita harus jadi 3 besar, harus masuk 3 besar, yaitu target itu pelayanan dan lain sebagainya.
Nah, ini kalau kita tidak mensupport, tidak membantu di lapangan, kita tidak ramah dengan nasabah, kita tidak edukasi dengan baik, ya, kita tidak menjalankan 5S. Waduh, ya. Bagaimana dengan penilaian kita, Pak? Ya, baik itu dari MRI dan lain sebagainya, ya. Jadi kami minta rekan-rekan tolong di 2025 ini berikanlah yang terbaik untuk BRI, ya, dan juga PKSS. Ya, karena itu semua akan berakibat baik buat rekan-rekan ke depannya, Pak. Ya, sampai sini cukup ya untuk rekan-rekan Sapam ya. Ada yang ingin Cukup, Pak. ditanyakan? Ya, silakan Pak. Cukup, Mas. Ya, Siap, cukup, Pak. cukup ya. Nah, selanjutnya saya ingin menyampaikan sedikit materi tentang PKPLK. Ini juga penting nih. Tadi ada request yang masuk ke kami terkait PKPLK. Bentar ya. PKPLK ada Pak ya? Ada semua ya? Pak, siapa? Betul, Pak. Betul. Ya, baik. Ini rekan-rekan PKPLK, ini ada informasi yang saya terima ya terkait kinerja rekan-rekan PKPLK ya. Jadi di sini saya bacakan ya. Mana? Nah, Pak, tolong minta tegaskan Sapam dan PKPLK nggak ada yang ikut dalam penagihan atau survei K-Unit atau dan mantrinya. Ya, kemudian penegasan Pramubakti OB untuk patroli kebersihan ukernya. Jangan ngetem di dapur atau di belakang main HP. Nah, jadi ini rekan-rekan, ya. Ya, kalau kita berdasarkan job desk, memang tidak ada ya kegiatan Sapam untuk melakukan penagihan dan lain sebagainya. Ya, maksud kami seperti ini, Pak. Bapak-bapak ketika dilibatkan dalam kegiatan seperti itu, ya pastikan jangan pada saat hari bertugas, jam bertugas, jam kitanya kerja, itu pastikan dulu itu jangan pada saat kita bekerja. Ya, juga rekan-rekan PKPK terutama ya, pastikan dulu uker yang kita jaga, ukernya memang bersih dulu Pak, jangan main tinggal. Ya, misal unit Mersam misalnya, PKPLK-nya diajak mantri lagi, berangkat pagi di jam dinas misalnya. Tapi kondisi ukernya, waduh, ini maaf Pak ya, misal yang saya contohkan misal, uker yang berantakan, ya, banking hall kotor dan sebagainya. Hanya mengandalkan Pak Sapam, ya. Sapam kan fokusnya layanan Pak kalau jam layanan. Ya, tiba-tiba WPO datang misalnya, atau Wapinwil datang, temuanlah, atau SPO datang, temuanlah, ukernya kotor. Ya enak kalau ukernya bukan uker penilaian SQI. Kalau ukernya penilaian SQI habis, ya akan mengaruhi nilai cabang. Nilai premissisnya anjlok turun. Nah, ini kami tegaskan lagi, rekan-rekan PKPLK, tolong masing-masing, baik Pramubakti juga, profesional Pak. Job desk-nya, pekerjaannya selesaikan dulu. Ya, jangan main tinggal. Pergi aja, tidak dilakukan pembersihan, ya, main-main tinggal aja seperti itu. Nah, jangan ya, kami harap itu jangan sampai terjadi. Nah, informasi yang saya dapat ini tidak menyantumkan namanya. Ini kalau ada namanya enak ini Pak. Misalnya nama PKPLK ini aduh enak ini Pak. Ini berhubung tidak ada namanya, ini artinya masih peringatan Pak, masih teguran ya. Jadi tolong diperbaiki semua PKPLK. Intinya permintaan dari manajemen PKPLK harus fokus job desk-nya masing-masing.
Ya, artinya kalau uker belum bersih, ya bersihkan. Uker rame, banyak PIP, banyak asap memekar, banyak pencairan. Ya, posisi PKPLK harus di mana? Misal pada saat pagi, mobile Pak keliling, lihat area parkir aman dah, bersih dah, galeri ATM bersih dah, banking hall, toilet, ya, kemudian lantai 2, ruangan Pak Bos, mantri ya misalnya, ruangan K unit bersih atau enggak? Ya, sudah semuanya bersih, ya. Misalnya mau dekat jam makan siang, ya kita menawarkan, Pak Ibu ada yang mau titip makan siang, bisa seperti itu. Belikan, ya. Tapi jangan lupa, jangan lama-lama, kembali lagi ke unitnya. Ya, setelah itu bergantian dengan Pak Sapam jam istirahat ya. Nah, selesai Pak Sapam istirahat, artinya PKPLK sebelum istirahat cek dulu kebersihannya. Banking hall, galeri ATM, area parkir. Takutnya di jam siang itu ada kunjungan. Pada saat rekan-rekan PKPLK istirahat, tap semua. PKPLK-nya mana? Di lantai 3, Bu. Lagi apa? Tidur. Tag foto. Ya, itu banyak yang sering terjadi, Pak. Ya, laporan-laporan yang masuk ke kami, ya, itu banyak yang terjadi seperti itu, kelakuan-kelakuan teman-teman PKPLK. Nah, ini hari ini kami tegaskan tolong ya bahwasanya siapapun PKPLK yang terbukti benar, kami mendapat laporannya menjadi aduan manajemen BRI, tentu akan kita tindak tegas secara disiplin. Kami keluarkan surat peringatan. Ngulang lagi SP2. Nah, SP1 ngulang lagi SP2, ngulang lagi SP3. Artinya monggo PKSS Jambi kita cari kandidat yang lain, Bapak Ibu. Karena ini sudah 3 kali berulang kejadiannya. Kita sudah berbaik hati, kita sampaikan, kita arahkan, maka jangan seperti itu, jangan dilakukan hal-hal yang bisa jadi temuan. Bisa dipahami ya, Bapak-bapak PKPLK, halo, dan Bisa, Pramugari, Pak. ya, ya Pak ya, terima kasih banyak ya. Baik, yang tadi sudah menjawab bisa, artinya top ya, Bapak sayang yang bekerja Anda. Itu ya. Jadi itu untuk rekan-rekan PKPLK yang ingin kami sampaikan ya, dan juga tadi untuk rekan-rekan Sapam. Sama tolong rekan-rekan PKPLK laporan-laporan kebersihan baik di WA Group yang kemarin diminta Ibu SPO di Muara Belian ya, salah satunya laporannya mana kirim Pak. Laporan kebersihan kirimkan. Begitu juga dengan PKPLK di cabang yang lain. Laporan untuk kebersihan kirimkan, absensinya kirimkan. Begitu juga laporan kebersihan melalui aplikasi kirimkan Pak. Jangan sampai Bapak-bapak mengabaikan, Bapak-bapak bodoh amat misalnya kan. Entahlah tahu setelah tahu-tahu namanya keluar terregister melakukan pelanggaran ya. Tiba-tiba kontraknya tidak diperpanjang 1 tahun, komplain. Pasti tarik datanya, oh ini dia Pak. Selama ini 1 tahun belakang, ini dia Pak kelakuan Bapak. Ini pelanggaran yang Bapak lakukan. Nah, dilampirkan. Ya, baru menyadari, oh iya Pak, siap salah Pak. Benar nih kan Pak, aku tidak pernah lapor. Ya, tolong Pak, kasih saya kesempatan lagi. Ya enak kalau ada kesempatan. Kalau tidak ada lagi, pihak BRI tidak mau pakai lagi, ya otomatis dikembalikan ke vendor. Nah, maksud kami, tolong Pak, yang sudah menjadi kewajiban Bapak-bapak, yuk mari kita kembali jalan yang benar, sesuai ketentuan, job desk-nya, lakukan dengan ikhlas, dengan semangat. Ya kan, kita bekerja, saya yakin Bapak-bapak bekerja bukan hanya untuk pribadi, tapi untuk keluarga. Saya yakin itu Pak.
Ya, jadi itu saja mungkin ya rekan-rekan yang bisa saya sampaikan untuk rekan-rekan anggota Satpam, PKPK dan juga driver ya. Intinya apa yang kita sampaikan pada hari ini ambillah nilai positifnya. Terus terang kami sangat bangga kalau bapak-bapak semua terus lanjut kerja perpanjang kontrak tiap tahun tuh kami senang Pak. Ya, senang kami bangga Pak Jainal perpanjang tiap tahun, terus Pak Jainal diperpanjang tiap tahun sampai usia maksimal, sampai usia pensiun. Tidak ada temuan, ketentuan-ketentuan PKSS, ketentuan BRI semua dijalankan dengan baik sampai purna tugas, sampai pensiun. Kami bangga dan senang Pak. Ya, jadi itu harapan kami ya. Jadi terakhir, mari sekali lagi saingi pekerjaan kita, tantangan kita di 2025 ini cukup berat ya. Jadi yang sampai kita terlena, kita tetap biasa-biasa saja. Nah, tentunya kita akan ter apa ya, tereliminasi nanti. Kalau kita masih biasa-biasa saja, misalnya kan. Nggak ada semangatnya, misalnya. Ya, tapi kalau rekan-rekan semangat bekerja, berangkat dari rumah, berdoa dari rumah, niat dari rumah, lillahi ta'ala. Hari ini aku kerja, saya ingin memberikan yang terbaik untuk BRI, PKSS, dan juga untuk keluarga saya. Nah, insya Allah, Pak. Ya, Pak, ya. Saya yakin itu yang selalu setiap hari Bapak lakukan. Mungkin itu saja, rekan-rekan. Zoom kita sore hari ini. Ada yang ingin ditanyakan atau cukup? Halo? Cukup, Pak. Cukup, ya. Pak. Baik, ya rekan-rekan, baik. Sebelum kita tutup, kita foto dulu ya. Minta tolong kamera kita on cam. Kamera kita on cam, kita foto dulu ya dokumentasi. Ya, oke ya. 1, 2, 3. Kemudian 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. 1, 2, 3. Terakhir 1, 2, 3. Baik rekan-rekan, terima kasih banyak untuk antusiasnya sore hari ini mengikuti pembinaan kita. Kami manajemen PKSS mendoakan semoga rekan-rekan senantiasa diberikan kekuatan, kesehatan, kelancaran dalam aktivitas dan bertugas, tak dijauhi dari segala macam mara bahaya. Salam buat keluarganya Pak ya, tetap semangat dalam tugas. Amin. Terima kasih. Ya, terima kasih 86. Selamat bertugas. Terima kasih Ya. kembali. Ya. Baik, lanjut. Selamat bertugas. Terima kasih. Terima kasih. Semangat sore. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.